Malam ini masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan kabar yang langsung menyebar cepat di media sosial. Isu tentang pensiun 2026 tiba-tiba menjadi perbincangan hangat dan membuat banyak orang bertanya-tanya. Benarkah akan ada perubahan besar? Apakah sistem pensiun yang selama ini berjalan akan diganti dengan skema baru? Atau ini hanya rumor yang dibesar-besarkan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus muncul, terutama di kalangan para pensiunan dan keluarga mereka yang tentu sangat bergantung pada kepastian kebijakan pemerintah. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai unggahan menyebutkan bahwa tahun 2026 akan menjadi titik perubahan penting bagi sistem pensiun. Kata-kata seperti revisi aturan, penyesuaian anggaran, dan skema baru ramai digunakan. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa cemas, sementara yang lain justru berharap akan ada peningkatan manfaat. Situasi ini menunjukkan betapa sensitifnya isu pensiun di tengah kondisi ekonomi yang terus bergerak dinamis dan penuh tantangan. Isu yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi keberlanjutan sistem pensiun dalam jangka panjang. Evaluasi ini disebut-sebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran tetap stabil dan mampu mengikuti perkembangan ekonomi nasional. Namun, banyak informasi yang beredar tidak disertai penjelasan detail, sehingga memicu spekulasi yang berlebihan. Inilah yang membuat masyarakat perlu lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Perlu dipahami bahwa setiap kebijakan besar biasanya melalui proses panjang sebelum benar-benar diterapkan. Ada kajian, perhitungan anggaran, serta pertimbangan dampak sosial yang harus diperhatikan. Karena itu, kabar yang beredar saat ini belum tentu menggambarkan keputusan final. Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mengambil kesimpulan sebelum ada pengumuman resmi yang benar-benar jelas dan terverifikasi. Banyak pensiunan merasa khawatir jika perubahan ini berdampak pada jumlah penerimaan bulanan mereka. Kekhawatiran tersebut wajar, mengingat dana pensiun adalah sumber utama penghidupan bagi banyak keluarga. Namun, perubahan sistem tidak selalu berarti pengurangan. Dalam beberapa kasus, penyesuaian justru dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga keberlanjutan dana dalam jangka panjang. Sebagian pengamat ekonomi berpendapat bahwa reformasi sistem pensiun bisa menjadi langkah strategis menghadapi tantangan demografi dan inflasi. Dengan jumlah pensiunan yang terus bertambah, sistem yang ada memang perlu terus dievaluasi agar tetap kuat dan adil. Jika benar ada penyesuaian pada 2026, maka tujuannya kemungkinan besar untuk memperkuat fondasi sistem, bukan untuk melemahkannya. Di sisi lain, media sosial seringkali mempercepat penyebaran informasi tanpa konteks lengkap. Judul-judul sensasional mudah menarik perhatian, tetapi belum tentu mencerminkan isi sebenarnya. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum tentu akurat. Sikap tenang dan rasional sangat diperlukan dalam situasi seperti ini. Isu pensiun 2026 juga membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana negara menjamin kesejahteraan warganya di masa tua. Sistem pensiun bukan hanya soal angka, tetapi juga soal rasa aman dan kepastian hidup. Oleh karena itu, setiap perubahan harus mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul di masyarakat. Beberapa pihak berharap jika memang ada skema baru, maka akan ada peningkatan transparansi dan kemudahan administrasi. Proses pencairan yang lebih sederhana dan sistem yang lebih modern tentu akan disambut baik. Digitalisasi dan efisiensi bisa menjadi bagian dari pembaruan yang membawa manfaat nyata bagi para penerima pensiun. Namun sampai saat ini, belum ada keputusan final yang diumumkan secara luas. Semua informasi yang beredar masih berada pada tahap pembahasan dan wacana. Masyarakat diharapkan tetap mengikuti perkembangan dari sumber resmi dan tidak mudah menyebarkan kabar yang belum pasti kebenarannya. Ketidakpastian memang sering menimbulkan kekhawatiran,
tetapi penting untuk diingat bahwa setiap kebijakan publik dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan banyak pihak. Proses evaluasi dilakukan agar sistem tetap relevan dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, perubahan justru bisa membawa dampak positif bagi generasi sekarang dan mendatang. Bagi keluarga pensiunan, momen ini menjadi pengingat untuk selalu mempersiapkan rencana keuangan jangka panjang. Ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja bisa menjadi risiko. Perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan yang bijak akan membantu menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. Diskusi mengenai pensiun 2026 seharusnya menjadi ruang dialog yang konstruktif, bukan ajang penyebaran ketakutan. Dengan informasi yang akurat dan komunikasi yang jelas, masyarakat dapat memahami arah kebijakan secara lebih utuh. Transparansi dan keterbukaan akan menjadi kunci agar tidak muncul kesalahpahaman. Yang paling penting saat ini adalah menjaga ketenangan dan tidak terprovokasi oleh isu yang belum jelas. Setiap perubahan membutuhkan waktu dan proses. Jika memang ada kebijakan baru, pasti akan disampaikan secara resmi dengan penjelasan lengkap agar masyarakat memahami tujuan dan dampaknya. Bagaimana menurut Anda tentang isu pensiun 2026 ini? Apakah Anda melihatnya sebagai ancaman atau justru peluang perbaikan sistem? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus mengikuti update terbaru agar tidak ketinggalan informasi penting yang bisa berdampak langsung pada masa depan Anda dan keluarga.